Nah, kalau di kampung, ya begini teman. Kalau mau makan belut, tinggal ke sawah aja. Kebetulan nih, ada yang bisa kuajak mancing bareng-bareng. Ayo cah, golek sing akeh yo. Ternyata gampang-gampang susah yo. Mas, ini mas, cepat. Itu weh. Wah, yo, elok Belut biasanya keluar di malam hari untuk mencari makan. Kalau siang hari ya biasanya bersembunyi di dalam lumpur. Ini udah salah teman, udah dapat. Tentunya kita bakal cari lagi biar banyak, lalu kita masak. Oke. Nih yo, oke. Sip. Ayo, cari sampai dapat. Lah, weh telu iki loro iki ne. Foto pira kuwi lumpono? Telu. Weh oke yo. Weh lagi dimasak kurang ya? Beh, aku ndek bengkang ning kono. Weh kan. Kalau yang dilakukan Yusuf ini namanya neli. Belut ditangkap dengan teli. Jadi teli ya sama dengan bengkeng. Orang ngomong mau wis, sono kasih mancing toh. Wah, lumayan. Dapat banyak nih teman. Orang ngomong kat ini weh. Sekarang kita mau masak rempah ya Bu ya. Nah, rempah ini adalah makanan khas Wonogiri yang biasanya disajikan saat mau panen atau saat menanam padi. Rempah yang dimaksud bukan rempah-rempah ya teman, tapi nama makanan. Tapi kalau dilihat, yo karena makanan ini kaya akan rempah. Tuh, ada ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, semuanya diulek bersama dengan daun jeruk. Rempah juga bisa memakai bahan selain belut, bisa diganti daging sapi atau daging ayam, sesuai selera saja teman. Tapi yang pasti dagingnya harus sudah dalam bentuk cincangan yo. Belut yang sudah dicincang lalu dicampur dengan bumbu. Jahe, parutan kelapa, lengkuas, serta ditambah daun salam. Nah, ini cara ngaduknya ini harus ditekan. Kenapa? Jadi biar bumbunya ini jadi satu sama belutnya. Jadi harus ditekan gini. Tuh, sampai merata ya. Oke. Wah, nggih, harus. Boleh yuk. Selanjutnya rempah dikukus selama 30 menit. Ini cara masak rempahnya ada cara tersendiri yaitu dengan menaruh daun pisangnya di dalam panci ini. Jadi kenapa daun pisang ditaruh di panci? Ini biar rasa di rempah ini biar gurih dan wangi. Hari ini ditenggo. Nggih, ditenggo kersane mateng nggih. Di atas di bawah ini. Ini Panas. Ini gurih banget, Bu. Oh, gurih. Nah, lebih gurih ya digoreng. Oh, masih digoreng lagi? Nggih. Oh, masih digoreng lagi. Lebih gurih nikmatnya digoreng. Pakai telur.
nih Ibu. Yes. Balutan telur tidak hanya membuat cita rasa rempah lebih gurih, tapi juga menjaga agar rempah tidak hancur saat digoreng. Nah, ini rempah belut yang udah matang. Tadi setelah aku nyobain, itu rasanya gurih banget. Beda saat tadi kan udah dikukus, udah matang sebenarnya. Cuma harus digoreng lagi ya Bu ya. Nah, digoreng ini ditambahin dengan telur. Nah, telurnya ini yang bikin tekstur dari rempah belutnya ini lebih nikmat. Ini aku cobain. Lebih renyah dan lebih gurih rasanya itu. Gurih. Oke, monggo Bu dicobain. Ayo, yuk. Ya Bu, nanti cobain. Makanan tradisional khas Wonogiri ini biasanya menjadi menu wajib para petani yang bekerja di sawah. Kalau makan di tengah sawah seperti ini, ya nggak cuma tambah nikmat teman, tapi juga tambah porsi. Kehidupan masyarakat di daerah biasanya lebih lekat dengan adat istiadat atau budayanya. Kalau di daerahku ada yang namanya tradisi tingkepan untuk ibu yang sedang hamil. Nah, kita kan udah cari parijoto nih Bu. Selanjutnya kita cari apa Bu? Pisang. Pisang ya Bu ya? Oh ya. Jadi kita setelah cari parijoto, selanjutnya kita cari pelepah pisang. Ayo Bu, kita cari pelepah pisang. Ini ya Bu nih Bu. Oh ini Bu. Oh ini pisang no Bu. Kepok. Oh kepok. Nah jadi pisang yang dipilih itu bukan pisang sembarangan. Kenapa harus kepok? Karena dia punya cita rasa yang nggak pahit ya Bu ya. Jadi enak untuk dimasak seperti itu. Oh, kesana kalau mohon Bu. Mohon gitu. Ini langsung ditepas mohon Ibu. Jadi gunanya ding. Ini sampai putih nih. Oh ya teman, tidak seluruh batang pisang dipakai loh. Hanya bagian yang berwarna putih saja yang akan diolah. Ada beberapa makanan penting yang wajib ada di tradisi tingkepan. Tentunya makanan ini banyak manfaatnya untuk kesehatan ibu hamil dan si jabang bayi. Oke. Nah ini yang kita buat ini bahan buat tingkepan. Oh ya, ini yang sekarang saya buat ini yaitu buat pelas. Nah pelas ini ada bumbunya salah satunya yaitu pelepah pisang. Untuk pelepah pisang ini sendiri, ini punya manfaat yaitu buat biar jabang bayi ini yang di kandung itu biar dingin. Batang pisang bersifat mendinginkan. Bahan ini dipercaya bisa menurunkan demam nifas bagi ibu yang baru melahirkan. Air perasannya juga dapat mengobati disentri dan diare. Wah, alam memang memberi banyak manfaat yo. Itulah kenapa kita harus selalu menjaganya. Langsung ya, berarti. Oh iya, selain batang pisang, ada juga kacang tolo dan bumbu pelas yang ditumbuk halus. Semuanya dicampur dengan parutan kelapa dan daun salam. Nah, untuk cara bumbunya sendiri, itu tidak sembarangan. Kalau biasanya kan harus pakai lidi atau dibiting ya, ya. Nah, kali ini harus cuma dilipet. Kenapa? Percayanya sendiri sini, si ibu jabang bayi biar nggak sempit, pinggang sempit. Nah, seperti itu. Jadi biar lancar saat melahirkan.
kukus, Mas. Oh, dikukus. Oke. Kulo bantu, Bu. Oh iya, pelas wajib dihidangkan bersama botok sebagai perwakilan jenis kelamin laki-lakinya. Cara membungkus botok pun sama dengan pelas. Oke. Sedot procot, begitulah ibu-ibu di sini menyebutnya. Maksud tradisi yang ini agar dalam persalinannya mudah. Procot artinya secepatnya. Harapannya, persalinan tidak memakan waktu lama yang dapat menghabiskan tenaga sang ibu jabang bayi. Katanya, jenis kelamin si jabang bayi bisa diketahui dari rasa rujaknya. Semakin enak rujaknya, besar keyakinan kalau bayi itu berjenis kelamin perempuan. Ini kersani lebih lezat, Mas. Ini kan daun pisang. Terus kemecer buah, Bu. Monggo cobi dan cobi. Niki, kulo cobi ini, Bu. Nggih. Yuk, ini Bun, rasa itu Bun. Pedes, terus Manis. manis, kecut-kecut, Lezat. enak, seger. Ini kalau dikasih nilai 10. Jadi dari 1 sampai 10, 10. Mantap banget. Cewek yang punya ini. Dia nyobi. Tingkepan dilakukan berdasarkan petungan atau hitungan yang sudah ditetapkan oleh berjonggong. Biasanya pada usia kehamilan 7 bulan, waktunya dipilih tanggal 7, 17 atau 27 sebelum bulan purnama pada penanggalan Jawa. Itulah kenapa tradisi ini juga dikenal dengan mitoni. Asalnya dari kata pitu yang berarti angka 7. Oh iya teman, telur diibaratkan sebagai benih atau awal mula kehidupan. Memecah telur dimaknai sebagai dimulainya jalan kehidupan sang jabang bayi oleh orang tuanya. Kalau bekas belahan kelapanya tidak tepat di tengah, katanya si jabang bayi berjenis kelamin perempuan. Kalau tepat di tengah, ya laki-laki. Acara kondangan atau selamatan diawali dengan sang bapak yang menyisir rambut ibu si jabang bayi. Kegiatan ini dimaknai sebagai bentuk perhatian sang ayah yang akan selalu menjaga dan merawat ibu si jabang bayi. Acara ditutup dengan doa dari para bini sepuh agar diberi keselamatan dan dilancarkan kelahirannya nanti. Makanan yang disajikan wajib memenuhi syarat. Harus serba 7 atau berpasangan. Misalnya, tumpeng yang berisi 1 tumpeng besar dan 6 tumpeng kecil yang disebut tumpeng golong. Ada juga 3 pelas, 3 botok, dan urap. Buah pisang pun harus setangkup. Kacang dieng jadi salah satu hasil bumi yang dipasang dalam gunungan yo.
Nah, sekarang aku, Mbak Nay dan Mbak Linda mau cari kacang yang satu ini. Kacang Dieng juga dikenal sebagai kacang babi. Ini masih sepupu jauhnya kacang kedelai yo. Hanya saja ukuran kacang Dieng jauh lebih besar. Daunnya juga lebih halus. Kacang ini bisa dibilang khasnya Dieng. Soalnya hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng, teman. Nah, ini kacang yang kita petik ini yang terdapat di gunungan yang waktu dipakai buat kirap. Ini kita lagi metik. Jadi untuk kacang ini saya lihat lebih gede dari kacang biasanya. Jadi kacang ini memang khasnya Dieng. Ini bisa dimasak olahannya, Mbak ya? Iya, Bisa dimasak kue sama oseng. nah, oseng ya. Nah, ini kita metik mau dipakai masak oseng. Aku dan Mbak Yuku ini juga mau cari cabai gendot. Cabai ini juga menjadi salah satu unggulan hasil bumi di Dieng loh. Kalau dilihat dari bentuknya, cabai gendot ini beda dari cabai-cabai pada umumnya. Nah, cabai gendot ini lebih gendut tuh, lihat. Ini namanya dikasih nama gendut. Oh ya, ini hanya tumbuh di dataran tinggi aja. Oh, jadi bentuknya juga beda. Ayo, Mbak. Sip, kacang Dieng dan cabai gendotnya sudah terkumpul. Sekarang aku mau coba masak dengan Mbak Yu ini. Sebelum dijadikan bermacam olahan, kacang Dieng harus dikupas dulu, teman. Soalnya kulit luarnya cukup tebal. Jadi yang kita masak hanya bagian bijinya saja. Ini nih bentuknya kacang Dieng. Ini kalau udah kering atau udah tua, Bu ya, itu bisa digoreng untuk dibuat cemilan. Ini sampun, Bu. Terus ini apa nih? Cuci. Oke. Mau bantu ya, Bu? Enggak. Oke, Bu nih. Bumbunya sih sederhana, tapi hasilnya pasti jos. Apalagi pakai cabai gendot. Wih, bayang yo pedesnya. Masaknya agak cukup lama, teman. Lebih lama dari setengah jam. Soalnya lumayan lama mengempukkan kacang Dieng yang gede-gede ini, teman. Mantap, Bu nih. Sekarang ini kita lagi nikmatin kacang Dieng yang udah kita masak tadi. Nah, untuk rasanya sendiri ini mirip kedelai, tapi ini ada pedes-pedesnya, Bu, karena kita campur pakai cabai gendot. Gak cuma enak loh, gizinya juga oke. Proteinnya lumayan tinggi, gak kalah dengan jenis kacang-kacangan lainnya.
Kacang dieng juga mengandung serat larut yang bagus untuk menjaga kadar kolesterol dalam darah. Enak toh. Kalau masih manis coba tadi. Kalau ngomongin potensi di dataran tinggi Dieng, aku jadi ingat salah satu desa dekat tanah kelahiranku. Tepatnya Desa Wonosari yang ada di kaki Gunung Lawu. Ubi jalar di daerah ini potensinya cukup besar loh. Itu gede, Mbak. Oke loh. Beda dari tempat lain, kalau di tempat ini, sawah biasanya tempat lain itu dibuat untuk tanam padi. Kalau di sini, ketela. Karena ketela di Desa Wonosari ini bisa menjadi alternatif bahan pokok makanan. Sebagian besar lahan pertanian di sini ditanami ubi, teman. Besarnya hasil ubi di sini membuat olahannya juga beragam. Aku mau ikut membuat makanan berbahan ubi. Jadi apa yo kira-kira? Kecil awak mendut. Getuk asale saka tela. Lain halnya kalau di sini. Getuk itu menggunakan bahan pisang Moro Tresno. Dan sebaliknya, tela ini digunakan untuk membuat bahan mentut ya Bu ya? Gak kepikiran kan kalau ubi mau dijadikan mendut? Sebaliknya, getuk yang biasanya terbuat dari ubi akan diganti pisang rojo lele. Dikukus, Mbak. Jadi langsung masuknya. Telo atau ubi dan pisang dikukus sampai matang. Setelah itu baru ditumbuk. Untuk membuat mendut ubi harus dicampur tepung tapioka supaya hasilnya lebih lengket. Soalnya mendut memang jajanan tradisional yang lengket karena asalnya terbuat dari tepung ketan. Kalau isinya bisa enten-enten dari kelapa dan gula merah. Kalau yang ini pakai pisang matang. Kalau getuk pisang jelas beda lagi, teman. Yang dipakai pisang yang masih muda. Setelah dihaluskan, campur dengan garam, gula merah, dan kelapa parut. Kalau dari sejarahnya, bahan aslinya singkong yo. Zaman dulu, singkong memang sering dipakai jadi pengganti nasi. Karena masa itu beras mahal, jadi masyarakat memanfaatkan singkong. Seperti makanan tradisional lainnya, getuk juga ada filosofinya, teman. Ada kesederhanaan di dalamnya. Jadi, mengajarkan kita untuk lebih sederhana dan mensyukuri kesederhanaan. Nah, sudah selesai, Mbak? Sudah, sekarang Kukus. Ya, gimana, Mbak? Setelah sama-sama dibungkus dengan daun pisang, tinggal dikukus lagi deh sampai matang. Masih di Dieng nih, teman. Aku mau cari rumput liar. Bukan untuk pakan ternak loh, tapi mau diolah jadi makanan yang enak. Nah, ini tumbuhan yang kita cari, namanya daun mundreng.
Daun mondreng ini rumput liar ya Bu ya? Bisa disebut sebagai hama, tapi kalau masyarakat Dieng di sini itu memanfaatkannya bisa menjadi olahan atau bahan masakan. Mondreng tumbuh liar di sela-sela sayuran yang ditanam petani Dieng, seperti wortel atau kentang. Daun mondreng muda lebih enak dimasak daripada yang tua. Pilih saja daun yang bunganya belum terlalu banyak. Itu tandanya daunnya masih muda. Kira-kira iki bakal dimasak opo yo? Wah, daripada penasaran, ayo melu aku wae. Saat ini, saya dan ibu-ibu ini lagi persiapan mau masak untuk selamatan. Ini yang kita masak ini ada sambal pete dan lung waluh. Semua bahan yang dimasak kali ini akan dipakai untuk selamatan sebelum masa tanam dimulai. Di sini, kalau acara selamatan harus ada nih nasi liwet dan sambal pete. Wah. Mas, Ini Bu. numis bawangnya udah, terus Oh. goreng ikan asinnya. Oke, ini vlog sekarang. Untuk membuat sambal pete sangat sederhana teman. Ikan pete digoreng sampai matang. Oh iya, ikan ini sudah lama jadi favorit masyarakat di dataran tinggi. Katanya sih, zaman dulu mereka dapat ikan segar. Jadi yo cukup pakai ikan pete iki. Kalau bumbu yang dipakai masih sederhana saja nih. Hanya bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan teman-temannya. Nah, yang bikin spesial ada tambahan parutan kelapa, gula merah, dan sedikit air. Ya, mirip urap gitu deh. Sambal pete ini kuliner khas Dieng. Dan ini harus ada di acara selamatan. Mungkin kalau bahan lain kayak sayur-sayuran itu boleh diganti. Tapi kalau sambal pete ini harus ada. Oh ya, kenapa ini disebut sambal pete? Ini karena bahan utamanya ikan pete, ikan asin ini. Ini ikan asin. Sekarang giliran aku bantuin masak lung waluh atau daun labu muda yang dicampur dengan mondreng. Walaupun tidak wajib, tapi lung waluh ini selalu ada loh untuk selamatan sawah. Ibarat sahabat karib, lung waluh ini selalu menemani nasi liwet dan sambal pete. Bumbunya juga tidak terlalu ribet teman. Hanya butuh bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kencur yang dihaluskan. Kemudian ada juga kelapa yang diparut dan diambil santannya. Nah, ini daun mondreng yang kita cari tadi. Ini biasanya dimasak dengan jadiin urap ya Bu ya. Ini biasanya dijadiin urap. Sekarang kita mau campur dengan daun lung waluh atau daun waluh. Masih sama-sama cocok karena ini dicampur dengan santan, menggunakan santan dimasaknya. Ayo Bu, kita masak. Daun lung waluh atau labu muda dan mondreng direbus dulu yo. Karena daun labu lebih tebal, sebaiknya dimasak dulu. Jadi matangnya bisa barengan daun mondreng. Kalau sudah agak layu, baru deh ditambah bumbu halus.
lupa santannya yo. Sekarang saya mau nyobain daun ngalu ini sama daun mondreng. Untuk kuahnya udah pas nih, dan daunnya saya cobain ya, Bu. Untuk teksturnya ini empuk, lembut juga. Ini udah enak banget, Bu. Udah. Kalau semuanya sudah siap, langsung dibawa ke sawah, teman. Sampun, Pak. Gih. Akhirnya, saatnya makan bersama. Kebetulan nih, perutku sudah luwe banget, alias lapar berat. Gimana, Mas? Makanannya memang sederhana ya teman. Ini memang cerminan dari makanan sehari-hari warga di sini. Tapi rasanya nikmat bukan main. Apalagi dimakan di tengah sawah begini. Wah, masih hangat pula. Hehehe.